Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk kita tetap boleh mendengarkan acara menerima hari ini. Kita tahu bahwa acara menerima hari ini merupakan acara di mana kita membahas secara singkat renungan firman Allah yang akan menuntun kita setiap hari, saudara ya. Setiap hari kita dituntun oleh firman Tuhan bagaimana hidup menurut kebenaran firman-Mu. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan memberikan kasih karunia bagi kami untuk kami boleh mendengarkan atau belajar firman Tuhan melalui menerima hari ini Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat menuntun kehidupan kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dan pengertian yang baru sehingga kami boleh penuh dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara menerima hari ini, di mana pada kali ini saya akan membahas topik lanjutan, yaitu apa yang lebih baik bagian yang keempat. Banyak sekali firman Tuhan yang mengajar jalan kehidupan yang benar. Jadi bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara hidup yang lebih baik. Jadi firman Tuhan itu kaya dengan begitu banyak nasihat, saudara. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa yang lebih baik. Bagian yang keempat ini menurut kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan menyelesaikannya sampai bagian akhir, bagian yang kelima nanti. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-10 bagian C, dikatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin kita boleh mengerti. Tetangga yang dekat sekalipun tidak punya hubungan darah, bukan saudara kandung, bukan keluarga, dikatakan lebih baik daripada saudara yang jauh. Karena kalau kita menghadapi kesulitan, suatu masalah, maka tetangga yang dekat itu akan cepat untuk datang menolong. Sekalipun kita punya saudara kandung, mungkin saudara yang dalam hubungan darah yang peduli pada kita, tetapi kalau orangnya berada jauh dari tempat kita, maka dia tidak bisa segera menolong. Itu sebabnya tetangga yang dekat itu berharga. Kita bangun persahabatan dengan tetangga. Tetangga yang dekat itu jauh lebih berharga daripada saudara kita yang tidak bisa segera datang untuk menolong karena jauh tempatnya. Ya, itu sebabnya tidak salah kalau Amsal pasal 27 ayat 10C mengatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Selanjutnya kita akan selidiki firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya. Jadi kata lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Mungkin kita cuma makan sepiring sayur saja, tapi kalau hati kita penuh kasih, ada hubungan kasih yang baik, maka makanan itu terasa enak dan lezat. Daripada hati kita diliputi kebencian dan kita makan makanan yang dibuat dari lembu yang tambun. Daging lembu yang tambun itu memang lezat, tapi kalau hati kita penuh kebencian, kita tidak akan bisa menikmatinya. Jadi makanan sesederhana apapun, kalau kita makan dengan hati yang penuh kasih,
maka itu akan terasa lezat. Kita akan bahagia menikmati berkat Tuhan. Selanjutnya kalau kita akan selidiki dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-19, di situ dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Jadi merupakan suatu peringatan bagi para perempuan di sini, tentu terutama mereka yang beristri ya. Jadi kalau istri yang suka bertengkar dengan suami dan istri yang pemarah, itu biasanya membuat suami tidak kerasan untuk tinggal di rumah. Ya, kalau memang ada tabiat istri yang tidak baik seperti ini, yang seringkali mengajak bertengkar suami dan juga menjadi seorang yang temperamental, emosional, suka marah, tidak bisa mengendalikan diri, membuat kehidupan rumah tangga itu bisa tidak nyaman, sehingga suami tidak suka untuk tinggal dalam rumah karena suasana demikian. Sehingga dikatakan di Alkitab ini bahwa lebih baik tinggal di padang gurun. Jadi tinggal di padang gurun, tidak ada suasana pertengkaran, tidak ada suasana kemarahan, daripada tinggal bersama dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini suatu nasihat saja dari Alkitab, bahwa kita harus menciptakan suasana yang baik, suasana yang sejuk, suasana yang menyenangkan untuk bisa orang menjadi kerasan. Kemudian dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 bagian B, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekalipun singa merupakan raja hutan, singa dikenal dengan keperkasaannya, maka firman Tuhan mengatakan, apa gunanya singa tapi mati? Singa yang perkasa, singa yang merupakan raja hutan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena mati. Masih lebih baik dikatakan anjing yang hidup, karena anjing yang hidup masih bisa digunakan untuk menuntun orang buta. Anjing yang hidup itu bisa digunakan untuk penjaga rumah, sekalipun dia bukan raja hutan. Jadi Alkitab begitu bijaksana memberikan suatu nasihat bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Kemudian Amsal pasal 17 ayat yang pertama mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa lebih baik sekerat roti yang kering. Jadi makanan yang tidak banyak, hanya cuma sekerat, tetapi juga makanan bukan makanan yang mewah, karena dikatakan roti yang kering. Tapi kalau dinikmati dalam suasana ketentraman, itu jauh lebih baik daripada kita makan makanan daging yang banyak. Digambarkan sebagai makanan daging serumah di sini, tapi disertai dengan perbantahan, suasana yang tidak nyaman, tidak akan bisa dinikmati. Makan daging tapi tidak bisa menikmati karena suasana yang penuh dengan perbantahan. Itu sebabnya menciptakan suasana yang baik akan membuat kita bisa menikmati hidup, bisa makan makanan sederhana tetapi bisa kita nikmati, daripada makanan yang banyak, yang mewah, makanan yang terdiri dari daging, tapi suasananya membuat kita tidak nyaman untuk menikmati makanan itu. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-22 bagian B dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, mendengarkan lebih baik dari korban sembelian. Maksudnya ketika kita mendengarkan Tuhan, mau mendengarkan
apa yang Tuhan perintahkan itu jauh lebih baik daripada kita mempersembahkan korban sembelian kepada Tuhan. Tidak ada gunanya persembahan kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena ketaatan dalam cara kita mendengar kepada Tuhan, ketaatan untuk mendengar kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, itu dinilai lebih baik daripada kalau saudara mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan suka kalau kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memperhatikan dengan sikap yang sungguh-sungguh setiap perintah-perintah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi korban persembahan itu tidak ada gunanya kalau sikap kita itu tidak mendengarkan kepada Tuhan dan memperhatikan kepada Tuhan. Jadi mendengarkan dan memperhatikan itu jauh lebih baik daripada kita mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas beberapa firman Tuhan mengenai apa yang lebih baik bagian yang keempat ini, sehingga kita paling tidak bisa memperkaya dalam berbagai hal yang harus kita putuskan, sehingga keputusan kita menjadi keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang lain yang harus kita pilih. Banyaklah kita belajar firman Tuhan, maka akan menjadi semakin bijaksana kita dalam memilih. Karena ada banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan ini, dan itu tergantung bagi saudara. Ya, ketika kita sungguh-sungguh dengar-dengaran dan memperhatikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, maka setiap keputusan yang kita ambil menjadi keputusan yang lebih baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah membahas apa yang lebih baik menurut kebenaran firman-Mu Tuhan untuk bagian yang keempat ini, sehingga semuanya ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.